Kenapa orang berkurban tidak boleh cukur rambut dan potong kuku? Jangan lupa subscribe, like, and share. Dari Rian Andriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kenapa orang berkurban tidak boleh cukur rambut dan potong kuku? Masya Allah. Silakan. Idza ra'aitum hilala Zulhijjah. Kalau kamu melihat bulan sabit Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong kumis, jangan cukur jenggot, jangan potong kuku dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi dari mulai tanggal 1 hari ini beli kambing, tambatkan di rumah, kasih makan pakai rumput, jangan potong kuku, jangan potong kumis, tunggu sampai tanggal 10. Begitu tanggal 10 pagi, sholat Idul Adha, habis sholat Idul Adha sembelih itu kambing, belah perutnya, ambil hatinya, cuci bersih makan, itu makanan pertama yang dimakan. Lalu dibagi-bagikan dagingnya, setelah itu potong kuku, potong kumis, rapikan bulu-bulu badan, maka di dalamnya terkandung terapi kita fresh. Dari orang yang sebelumnya banyak silap salah dosa, menjadi orang yang bersih. Dari yang sebelumnya zohirnya kuku panjang, lalu kemudian mukanya semak, setelah itu dia menjadi rapi dan bersih. Ini terapi yang diajarkan Nabi SAW. Yang mau melaksanakannya bagus. Yang hari ini besok mau potong kumis, potong kuku, nggak masalah. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Demikian. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik, berikutnya dari Bapak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana mengatasi hati yang terkadang labil dan khilaf? Silakan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Cari tempat yang paling baik, masjid, majelis ilmu, bersama orang baik, ustadz, orang-orang soleh, teman-teman yang istiqamah, mengamalkan yang baik-baik, sholat bersama, sedekah bersama, wakaf bersama, zikir bersama. Ini menjaga hati kita jadi kuat. Tempat baik, orang baik, amal baik. Kalau ini ditinggalkan, di tempat yang nggak baik, di waktu yang nggak baik, bersama orang nggak baik, amalnya nggak baik, rusak hati kita. Jaga 3, hati terjaga. Cari orang baik, di tempat yang baik, beramal yang baik. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran. Baik, selanjutnya dari Iyas. Apa hukumnya berdagang dengan sistem just tip atau dropship yang akhir ini lagi ramai, Tuan Guru? Bagaimana teknisnya, detailnya? Jadi dia menjualkan sementara barangnya masih punya temannya atau orang lain gitu. Seperti itu. Itu namanya simsar. Simsar ini maklar. Jadi ada orang punya barang. Ada orang nyari barang. Yang punya barang nggak ketemu dengan yang nyari barang. Tapi kemudian dia menjadi penengah dan dia dapat hasil di sana. Dia boleh mendapatkan hasil. Dia halal mendapatkan uang di situ. Tapi dengan syarat jangan nipu. Tidak boleh ada ghish, tipu. Tidak boleh ada zulm, aniaya. Tidak boleh ada gharar, gambling. Jangan sampai ada judi di dalamnya. Dia jujur, dia katakan tidak ada penipuan, barangnya begini, jangan yang KW dikatakan original, jangan barangnya nampak bagus, kulit rupanya plastik. Maka kalau dia jujur, dia berhak mendapatkan itu sebagai penengah. Karena pemiliknya sibuk, lalu kemudian pembeli juga tidak punya akses, maka dia yang mempertemukan penengah di antara ini. Macam-macam nama istilahnya di zaman milenial, zaman modern ini, tapi kemudian substansi maknanya sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga ada doa dari jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keistiqomahan kepada Ustaz Abdul Somad. Amin ya Allah rabbal alamin. Merasa diri banyak dosa, kemudian bagaimana meyakinkan diri bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa masa lalu. Nah, dari yang pernah kami dengar, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun. Orang yang merasa Allah tidak mengampuni dosanya termasuk orang yang sombong. Nah, di sisi lain kami juga pernah mendengar bahwa wajib mengingat dosa sebagai motivasi untuk beramal soleh. Bagaimana meletakkan atau proporsi yang pas antara kita optimis kepada Allah sebagai yang Maha Pengampun, juga merasa bahwa diri penuh dengan dosa sebagai motivasi untuk terus mendekat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Maka yakinkan itu dalam diri bahwa Allah mengampuni semua dosa. Yang kedua, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau kau punya dosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ketiga, wa asbi'i sayyi'atal hasanata. Segala perbuatan yang buruk-buruk dulu stop, berhenti, iringi dengan perbuatan yang baik-baik. Banyak sholat sunat, banyak puasa sunat, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak infak, banyak wakaf, banyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, banyak sholawat, banyak istighfar. Adapun setan yang membisik-bisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisik-bisikkan, nanti kalau kau taubat kau akan miskin, kau akan susah, kau akan melarat. Wa ya'murukum bil fahsya, dia suruh kamu buat dosa. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan kelebihan. Oleh sebab itu maka kita kesampingkan ini, kita hilang ini, kita lawan ini dengan zikir. Afdalul zikri afdal zikir la ilaha illallah. La tai'asu mir rahmatillah. La taqnatu. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang putus asa itu hanya orang kafir saja. Jaga diri, lebih baik merasa diri banyak dosa daripada merasa diri suci dari dosa. Lebih baik merasa diri hina, hitam, legam, tak ada pahala daripada merasa diri penghuni surga. Ini yang dipupuk dalam diri, aku banyak dosa, aku banyak silap, aku banyak salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosaku. Man tawadha'a, siapa yang rendah diri, rendah hati, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, sebelum nanti kepada jamaah yang akan berinteraksi langsung dengan Ustaz Abdul Somad, menindaklanjuti jawaban Tuan Guru yang barusan. Nah, bagaimana membedakan kaifiat mandi besar, katakanlah mandi junub, dengan mandi tobat? Apakah ada perbedaannya? Ada pada niatnya saja. Caranya sama, basah semuanya. Mandi dari hubungan kelamin, mandi disebabkan wiladah, melahirkan anak, mandi nifas, mandi masuk Islam, mandi sunat hari Jumat, basah semuanya. Terletak beda pada niatnya. Memasang niat ketika mengangkat air saat mengucapkan bismillah. Kalau tidak ada WC di situ, sebut bismillah. Tapi kalau kamar mandinya campur dengan WC, jangan sebutkan, dalam hati saja. Aku niat mandi taubat karena Allah SWT. Maka saat itu kita sudah menjadikan mandi yang sebelumnya kebiasaan menjadi ibadah. Dari rutinitas menjadi mandi ibadah. Sebelumnya mandinya rutinitas. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, keringat mandi. Tapi setelah dia berniat, maka mandinya tidak lagi rutinitas, tapi sudah menjadi ibadah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Rita Arifin. Apakah benar Ibnu Taimiyah itu orang yang, mohon maaf ini, apakah benar Ibnu Taimiyah itu orang yang katakanlah melenceng akidahnya gitu, insyaallah. Silakan. Saya mengutip pendapat
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya mengutip pendapat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alumni Al-Azhar, ulama Suriah Damaskus, mati syahid. Kata beliau, Ibnu Taimiyah itu alim, ulama. Tapi dalam beberapa hal beliau berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Mazhab aslinya Hambali. Tapi beberapa pendapatnya dalam bidang Hambali, dia berbeda pendapat dengan ulama mazhab Hambali. Berbeda pendapat dengan ulama dalam beberapa hal fatwa seputar fikih. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mukhalif. Itu yang dikatakan oleh Imam Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ketika ada yang ikhtilaf, ada yang selamat dari ikhtilaf, maka al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari ikhtilaf lebih utama. Oleh sebab itu saya mengikut pendapat Imam Syafi'i, mengikut pendapat Imam Nawawi, mengikut pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, mengikut pendapat ulama Al-Azhar. Begitu metode saya tentang mengikut pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya dari Ibu Hegira. Ustadz, saya sedang banyak hutang. Semoga Allah mensegerakan lunas hutangnya, amin. Alhamdulillah usaha saya saat ini hasilnya sedang bagus. Alhamdulillah. Saya masih mencicil hutang-hutang saya. Apakah saya boleh menyisihkan kelebihan hasil usaha saya untuk kurban sementara saya masih ada hutang? Mendahulukan apakah hutang terlebih dahulu atau kurban? Silakan. Kalau ibu punya hutang, hutangnya jatuh tempo tanggal 1 Agustus, uang ibu cuma ada 2,5 juta, maka yang wajib dahulukan bayar hutang. Uang ibu berapa? 2,5 juta. Hutangnya jatuh tempo kapan? 1 Agustus. Bayar hutang dulu. Kurban tahun depan. Karena uangnya cuma 2,5 juta. Harga iuran sapi 2,5 juta. Tapi kalau uang ibu lebih 2,5 juta dan ibu mau berkurban, dua-duanya dapat. Bayar hutang bisa, berkurban bisa. Kalau ternyata bayar hutangnya nanti bulan Desember, temponya masih jauh. Sementara sekarang ada uang 2,5 juta, kurban aja dulu. Nanti habis kurban mudah-mudahan rezekinya terbuka. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dapat uang 500, 500, 500, 500, 500, 2,5 juta. Kurbannya dapat, bayar hutangnya lunas. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Selanjutnya. Bagaimana caranya menjaga keistiqomahan? Menjaga keistiqomahan yang terkadang hati labil karena berbagai hal, gitu. Terutama ketika misalkan mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Tony. Pertama, yakinkan diri bahwa ujian itu datang dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahwa musibah itu datang sudah ditetapkan Allah. Wa huwa maulana. Allah saja yang bisa menolong kita. 2. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, sudah kami tuliskan di kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya secara nyata. Kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kamu jangan putus asa terhadap yang berlalu dan jangan bangga kalau dapat. Kalau kau berhasil itu pinjaman Allah, kalau kau gagal itu ujian dari Allah. Yakinkan itu dalam diri. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang baik, dengan orang soleh. Nanti kalau kita galau, dia luruskan kita. Kalau kita mau ngelompat masuk ke sungai, dia tarik tangan kita. Wa tawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, nasihati menasehati dalam kesabaran. Nanti dia ingatkan kita,
Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengingatkan ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang keempat, minta kepada Allah supaya hati dikuatkan. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, kokohkan hatiku, kuatkan hatiku, tambatkan hatiku ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, supaya hatiku selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Itu sajalah cara menguatkan hati di saat musibah datang silih berganti. Ala bizikrillah, dengan banyak menyebut Allah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Hatur terima kasih Tuan Guru. Selanjutnya akan dipersilakan kepada jamaah yang akan berinteraksi langsung dengan Ustadz Abdul Somad. Bapak Sobarna, ya silakan. Bapak Sobarna, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya mau nanya Ustadz nih, Ustadz Abdul Somad. Saya jauh nih dari ujung dunia. Masya Allah. Saya dari New Zealand. Oh, Masya Allah. Saya mau nanya ya mengenai kenikmatan berkah tadi. Dahulu kita merasakan bagaimana pahitnya ini, tapi susahnya mendapatkan rezeki, nikmat gitu ya. Tidak susah sih, cukup, tapi merasa lebih nikmat. Sementara sekarang setelah ya lumayan lebih baik daripada dulu, tapi kenikmatan itu kok terasa hilang. Apa yang kurang ya Ustadz? Ya kalau sedekah itu mungkin tidak usah diucapkan, tidak usah diucap-ucapkan kalau masalah itu. Tapi apa yang kurang dari hal tersebut? Selalu kurang. Baik. Silakan Tuan Guru, silakan. Baik. Terima kasih pertanyaan dari New Zealand, dari ujung dunia. Masya Allah. Maka sesungguhnya orang beriman itu tidak pernah merasa asing, merasa jauh. Al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah. Bumi yang dia injak milik Allah, manusia yang dia jumpai hamba Allah. Maka dia selalu merasa dunia ini memang kampung halaman dia. Dia tidak pernah merasa menumpang di negeri orang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, milik Allah. Saya pun hamba Allah, menumpang lalu di dunia, setelah ini akan masuk ke dalam tanah, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanamkan dalam diri keyakinan seorang muslim. Mengapa dulu ketika sulit mendapatkan nikmat, tapi begitu dapat sedikit terasa nikmat? Mengapa setelah banyak kita merasa hambar, tak ada lagi nikmatnya? Memang kita selalu mengenang suatu itu ketika dia sedikit. Ketika dia sedikit, terasa nikmat. Nasi kalau kekurangan, itu enak sekali. Ketika dulu di pondok pesantren, rebut-rebutan nasi, rebut-rebutan ikan, nikmat. Malah setelah keluar pesantren, kerja, punya uang, bisa beli ikan 3 piring isinya ikan semua, malah nikmatnya hilang. Maka sesungguhnya Allah ingin mengalihkan nikmat kita ke nikmat lain. Yang sebelumnya nikmat kita pada level menikmati, sekarang Allah ingin kita nikmat berbagi dengan orang lain. Ini yang disebut dengan the miracle of giving. Ada keajaiban saat memberi. Dulu ketika beli satu baju, satu pasang, nikmatnya luar biasa. Sekarang kita bisa beli baju satu koper, kok nggak ada nikmatnya? Allah ingin mengalihkan hati kita ke nikmat lain. Kita beli baju, kita bagi ke yang lain. Saya sudah bagi, kenapa nggak terasa nikmat? Kurang banyak baginya. Bagi lebih banyak lagi. Seberapa banyak? Nabi pernah susah. Tapi pada saat akhir hayatnya, beliau berkurban 100 ekor onta. 63 sembelih sendiri, 37 disembelihkan Sayyidina Ali. Jadi kalau Bapak tidak merasa nikmat lagi makan daging,
Dulu waktu masih susah makan daging sepotong enaknya. Sekarang punya daging satu piring nggak nikmat. Rasakan dengan nikmat berbagi. Kirim hewan kurban ke DT Peduli. Kirim dipotongkan ke tempat desa terpencil. Saya sudah kirim kok nggak nikmat juga. Baru kirim berapa? Baru 3. Kirim 97 lagi. Ikut Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak dari New Zealand. Salam untuk saudara-saudara kita di New Zealand. Insya Allah Ustaz. Diundang di New Zealand insya Allah Ustaz. Amin. Barakallah. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Atau terima kasih Bapak Sobarna yang baik hatinya mencerahkan jawaban dari Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Somad. Selanjutnya silakan yang ingin berinteraksi dengan Ustadz Haji Abdul Somad, Bapak Ahmad Fadil. Silakan, Bapak Ahmad Fadil. Beliau akan bertanya langsung. Silakan. Bapak Ahmad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Setelah bertahun-tahun baru interaksi langsung sama UAS nih. Masya Allah. Saya Fadil. Mungkin Kang sering berinteraksi ya di BTPN ya. Ini Ustadz Abdul Somad, aku terkait pandemi saat ini, itu kan ada beberapa memang yang mengalami penurunan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Katakan tetangga atau saudara dekat atau apa gitu kan. Dan ada momentum berkurban, Idul Kurban. Nah, apa yang kita prioritaskan itu adalah membantu atau berkorban dulu tuh, Tas. Membantu yang membutuhkan atau kita tetap berkorban gitu, Tas. Menurut Ustadz Abdul Somad itu yang terbaik itu yang seperti apa yang afdolnya, Tas? Apakah membantu atau kita tetap berkorban karena uangnya katakan pas-pasan gitu loh, Tas. Baik. Kalau Bapak punya budget uang 5 juta, yang 2,5 juta bawa ke masjid, daftarkan nih kurban saya 2,5 juta. Yang 2,5 juta lagi belikan untuk sembako. Beras, kumpulkan, gula, minyak, kopi, teh, bagikan ke tetangga, kawan, sahabat. Tolong dihitung tetangga-tetangga wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, wal jaril junubi, tetangga yang enggak ada hubungan kerabat. Tetangga kita itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tolong diinventarisir mana yang butuh, mana yang perlu, kita bagi. Kurbannya jalan, sosialnya juga jalan. Kalau uangnya cuma 5 juta, mana yang kita lakukan? Berkurban saja. Karena berkurban ini mungkin tahun depan nggak bisa lagi. Karena kurban ini ada waktunya. Ini hanya 4 hari dalam setahun. Tanggal 10, 11, 12, 13. Sedangkan sedekah setelah berkurban mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki. Nanti bulan Agustus punya uang, belikan beras, bungkus lagi sembako, bagi ke tetangga. Nah ini tentang prioritas. Kita tidak bisa menghapuskan syiar kurban. Allah sudah buat pos-posnya. Ada pos wakaf, ada pos infak, ada pos sedekah, ada pos zakat, ada pos kurban. Jangan dihilangkan syiar kurban. Kurban ini min sya'airillah, bagian dari syiar agama Allah. Demikian teknisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ahmad Fadil, terima kasih. Selanjutnya dari kaum ibu, Ibu Nena Herlina, berkenan, silakan Ibu Nena Herlina. Ya, silakan Ibu. Ibu Nena Herlina akan bertanya langsung kepada Ustadz Haji Abdul Somad. Silakan Ibu. Baik Ibu, silakan. Baik, nampaknya masih ada kendala. Kembali dibacakan pertanyaan dari Q&A. Ustadz, apakah boleh kita berkurban tapi dengan 2 niat? Berkurban dengan 2 niat. Kalau anaknya lahir tanggal 3 Zulhijjah, lahir 3 Zulhijjah, lalu kemudian
tanggal 10 Zulhijjah tepat hari ke-7, maka dia akikah saja. Dengan akikah otomatis, niatnya cuma niat akikah, otomatis dapat kurban. Demikian, satu niat saja. Adapun yang dua niat tadi saya perlu tanya, niatnya apa dengan apa? Yang dia gabungkan itu antara niat apa? Apakah niat yang disatukan, niat apa saja yang dibolehkan gitu? Dua niat dalam satu amal. Seperti apa Tuan Guru? Kalau kita laksanakan yang wajib, maka yang sunat insya Allah ngikut. Kalau kita laksanakan sesuatu yang sunat, maka yang sunat satu lagi ngikut. Begitu kaedahnya. Contoh antara sunat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau qobliyah asar dengan tahiyatul masjid. Begitu masuk, dia sholat sunat saja. Sholat sunat qobliyah. Maka waktu pendek, tinggal 2 menit. 2 rakaat cuma cukup. Maka dia qobliyah saja, otomatis tahiyatul masjidnya ngikut. Itu salah satu contoh, satu niat tapi dapat 2. Ada niat yang bisa disatukan, beberapa niat tapi sesama sunat. Niat sunat puasa bulan Zulhijjah dengan niat puasa hari Senin, dengan niat puasa kebetulan nanti hari Kamis itu puasa Arafah. Bisa 3. Niat puasa Zulhijjah, niat puasa hari Kamis, niat puasa Arafah. Tapi dia laksanakan yang wajib, bisa yang wajib saja, yang 3 ngikut. Niat qadha pada hari Kamis, tanggal 9 Zulhijjah. Niatnya qadha saja, qadhanya dapat, yang 3 ngikut. Dapat puasa Arafah, dapat puasa Kamis, dapat puasa sunat Zulhijjah. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf kepada ayahanda bunda jamaah yang belum sempat dibacakan pertanyaannya ataupun belum dapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Ustaz Haji Abdul Somad. Dan ini pertanyaan terakhir, berhubung sang waktu memburu-buru, kesempatan dan saat memaksa kita untuk berpisah, walaupun kita ingin rasanya berlama-lama dengan Tuan Guru kita. Silahkan untuk bertanya langsung kepada Ustaz Haji Abdul Somad, Ibu Nur Azizah. Ibu Nur Azizah, silakan. Ibu Nur Azizah, kesempatan diberikan untuk Ibu. Silakan, Bu. Ibu Nur Azizah. Baik, sepertinya ada kendala. Kemudian kesempatan diberikan kepada Ibu Sinta Syafitri. Silakan, Ibu Sinta Syafitri. Ibu Sinta Syafitri, sudah siap? Silakan langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Somad. Dipersilakan, Ibu Sinta Syafitri. Ya. Baik. Nampaknya juga masih ada kendala. Silakan kepada Bapak Mugi. Bapak Mugi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu, Pak. Saya dari Purwokerto, ingin bertanya. Ibu siapa? Saya Mugi. Oh, Masya Allah. Mohon maaf. Mohon maaf tadi penyakit. Iya. Saya diberi sebidang tanah dan sudah dibangun rumah. Niat saya ingin menjual rumah dan tanah tersebut untuk melunasi hutang riba saya. Tetapi yang menghibahkan tanah itu seperti tidak ikhlas jika saya menjual tanah itu. Baiknya saya gimana, Ustadz? Kalau saya menerima hibah dari orang, maka berpindah hak milik. Langsung diurus ke Badan Pertanahan Negara, BPN. Lalu kemudian sertifikat sudah punya saya. Terserah saya mau jual, mau gadai. Sana sudah punya saya.
Adapun yang ngasih itu nggak perlu mau tahu. Kecuali saya pakai untuk buka tempat prostitusi, maaf, minum khamar. Karena itu dilarang agama. Adapun untuk bayar utang, untuk bayar riba, maka dia mesti ikhlas. Saya sampaikan kepada orang yang beri hibah, al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang menggugat minta ngurus hibahnya diminta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Dosa besar. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang udah ngasih hibah, la tubtilu sadaqatikum. Jangan batalkan hibahmu bil manni, dengan ngungkit-ngungkit. Itu kan tanah kasih pemberian dari saya. Wal aza, menyakiti hati orang. Jangan batalkan hibahmu. Kalau sudah kau kasih, mau dia jual untuk bayar riba lagi. Mestinya kau kasih dia, nih uang. Jangan jual rumah itu, ini uang. Tutup itu riba. Kecuali dia pakai untuk buat maksiat, baru kita boleh marah. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hatur terima kasih. Hatur terima kasih Ustaz Haji Abdul Somad, Ibu Mugit, terima kasih.